Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armia Nurul Sumarna. Saya dari PGSD 4A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pengembangan dan penerapan IPTEX dalam pandangan Islam. Yang ke-1 ada sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan IPTEX untuk menjadi sarana ibadah, pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian Islam, akan akal bukanlah otak tetapi daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Dalam Al-Quran, Qiyas Al-Alaq ayat 1 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa umat manusia diperintahkan untuk membaca, sebuah diperintah yang diidentikan dengan pengamatan manusia terhadap ayat-ayat Allah. Secara aksiologis, pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan itu memiliki dua karakteristik. Yang ke-1 ada kesadaran untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai untuk peradaban. Yang kedua, munculnya kesadaran bahwa semakin umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan, semakin dekat pula ia melaksanakan keagungan Tuhan. Yang kedua ada paradigma ilmu tidak bebas nilai. Sebelum masuk pada pembahasan paradigma ilmu tidak bebas nilai, terlebih dahulu memahami makna nilai yang dimaksud. Paradigma ilmu yang tidak bebas nilai value bound memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek yang dibedakan ilmu menjadi 3 macam, yaitu yang ke-1 ada pengetahuan. Yang pertama berupa ilmu-ilmu yang bekerja secara empiris, analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris. Yang kedua, pengetahuan yang kedua berlawanan dengan poin pertama karena tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Yang ketiga ada paradigma ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Bebas nilai arti setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan dengan hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Situmorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator ilmu itu bebas nilai, yaitu yang ke-1 ada ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bersifat faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Yang kedua, ada diperlukannya adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin kebebasan. Di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Dari uraian di atas yang saya sebutkan barusan, dapat dikatakan bahwa penganut paradigma Palufri berpendirian bahwa ilmu tidak terikat oleh nilai, baik dalam proses penemuan maupun proses penerapannya, karena pertimbangan-pertimbangan moral atau nilai hanya menghambat pertumbuhan dan pengembangan ilmu. Yang keempat, judul besarnya yaitu perlunya akhlak Islami dalam penerapan IPTEX. Al-Qaradawi
mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu. Bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah yang ke-1 ada rasa tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu halnya, kita sebagai manusia harus tanggung jawab. Yang kedua ada amanat ilmiah. Yang ketiga ada tawadu, yang keempat ada izah, yang kelima mengutamakan dan menerapkan ilmu. Yang keenam menyebarkan ilmu, yang ketujuh hak cipta dan penerbit berdasarkan perlunya akhlak. Islami di atas. Peran Islam menjadi keniscayaan dalam pengembangan ipteks, yaitu diantaranya yang ke-1 menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan ipteks dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.